Assalamualaikum bosku. Oke bosku, ini kita review motor Sonic. Ini mesinnya sudah kita bongkar bosku. Nah, ini kita lihat dalaman bagian sehat. Ini kemarin motornya ini kehilangan kompresi. Motornya waktu di engkol ataupun di starter nggak mau hidup, tapi kalau digelundungin turunan tebing, masukkan gigi masih mau hidup bosku. Nah, ini ternyata masalahnya di bagian share bosku. Setelah kita bongkar ini di bagian piston, ini pistonnya sempil ini, masih semplak gondreng ini. Itulah kenapa motornya kurangan kompresi. Kita lihat di bagian blok. Nah, ini di bagian blok ini baret semua bagian linernya ini. Nah, itu terlihat, dan ini dia sembalan nih, saking parahnya lagi tuh sempalannya tuh sampai nyelip di bagian blok nempel tuh. Nah, ini kendalanya motornya kenapa bisa seperti ini karena kekurangan oli, kehabisan oli mesin, sehingga motornya kepanasan lalu baret di bagian piston. Oke Mas Bro, kita lanjut ke pemasangan. Sebelum dipasang, ini kita perlihatkan dulu bagian blok nih Mas Bro. Ini bloknya di bagian liner ini sudah baret semua tuh, itu karena kekurangan oli, pemiliknya teledor, sehingga motor memaksakan untuk berjalan. Dan ini jenis blok seperti ini, yaitu ini jenis blok die-seal. Dan biasanya untuk jenis blok die-seal ini nggak bisa dilemar. Ini seharusnya ganti blok baru. Seandainya ingin dilemar ini juga bisa, cuman ada syaratnya Mas Bro. Ini kan blok die-seal, di bagian die-sealnya ini harus dihabiskan lalu kita ganti dengan pori yang baru. Kalau untuk jenis motor Yamaha MX dan Vixen saya sudah coba di kolter ataupun di lemar, dia masih mampu bertahan. Cuman ada dampaknya jika di lemar, biasanya di bagian blok die-seal ini dia akan banting bunyi kemeletik meleter. Ngomongnya dia akan berisik jika dilemar, jika langsung di kolter. Tapi jika ini kita pasang liner besi, itu akan lebih awet lagi. Cuman syaratnya itu tadi, yaitu kita harus hilangkan die-seal yang ada di blok. Die-seal itu adalah die aluminium silikon. Ini jenis blok seperti ini campurannya antara aluminium dan silikon dicampur lalu membentuk aluminium yang sangat keras sehingga mampu bertahan di liner blok sehat. Kemudian masalahnya kemarin juga di bagian rantai ketang ini, kemarin rantai ketangnya loncat ini karena tonjokan ketangnya nih, ini sudah diakali, sepertinya sudah pernah loncat, ini enggak fungsi, kemudian disambung dengan las sehingga dia panjang, lalu otomatis dia akan menekan rantai keteng dengan kencang. Namun ternyata ketika dipasang ini di dalamnya ada setelan. Itu ada setelan untuk memutar, mengencang, mengendorkan tonjokan ketengnya. Ketika tonjokan keteng ini di setel full habis kencang, maka rantai klepnya akan sangat kencang. Tapi karena ketahanannya yang sudah tidak mampu, sehingga dia ada tekanan atau dorongan dari keteng sehingga dia mengendur kembali. Itulah penyebabnya kenapa ketengnya itu loncat topnya.
Dan ini budgetnya untuk Sonic ini budget kisaran 1 juta Mas Bro. Jadi untuk budget kisaran 1 juta ini kita nggak mungkin ganti blok yang ori, karena blok orinya ini sangat mahal. Untuk bloknya saja itu di atas 1 juta kalau yang ori. Kemudian belum rantai keteng, belum tonjokan ketengnya, lidah tensioner, dan seal water pump. Jadi kita cari blok yang KW terlebih dahulu, karena itu memang kita mengukur budget dari ownernya sendiri. Dan kita juga sudah bilang sama ownernya, jika budgetnya nggak sampai kita pasang dulu yang imitasi ataupun yang KW-an. Oke Mas Bro, nah ini alatnya Mas Bro, ini tonjokan keteng, rantai keteng, dan juga lidah tensionernya. Kemudian ini blok yang kita beli, ini bukan yang asli ya Mas Bro. Kita tekan ya, terus yang asli ini budget 1 juta, bloknya juta 700. Waduh, bloknya tok tembok 700.000. Nah ini kita lihat yang KW, aduh, ini harganya 450, sudah seset sama piston dan juga ring. Nah ini bedanya Mas Bro kalau yang palsu. Ini hampir sama sekali nggak terlihat kalau yang KW seperti ini. Cuman di bagian liner dalam ini dia menggunakan liner besi, dia seluruhnya itu enggak die-seal tapi ada unsur besinya. Nah ini beda dengan yang asli bawaan, hampir sama sekali nggak terlihat bedanya Mas Bro. Cuman kalau kita tempelkan besi berani atau besi apa jenisnya, besi berani ya, magnet, itu dia akan nempel. Oke, ini untuk Mas Bro jika takut mau beli barang yang ori, takutnya ketipu, Mas Bro itu bisa bergabung mengikuti di akun Astra Honda Mas Bro. Nanti di situ teman-teman disuruh ikut bergabung mengisi website terlebih dahulu untuk mengetahui barang ori dan juga harga. Biasanya ini kalau untuk kita pembelian yang ori ini pemesanannya agak lama Mas Bro, paling cepat itu biasanya 1 bulan. Kalau teman-teman ada yang ragu ingin beli barang yang ori, lebih baik berhati-hati karena ini sangat mahal. Jadi sayang nanti kalau uangnya terbuang sia-sia untuk beli barang yang KW. Kita berharap yang kita beli ori ternyata KW. Dan untuk selanjutnya ini di bagian mesin ini sangat hitam sekali. Kita lihat sebelah bak kopling. Nah ini di sebelah bak kopling, bagian kopling ini terlihat ini ada air yang berwarna hijau. Ini adalah bekas dari air radiator yang bocor melalui water pump. Water pumpnya juga bocor sehingga radiatornya kering. Dan ini bahayanya air radiator jika masuk ke dalam mesin Mas Bro, itu akan menyebabkan korosi. Korosi itu bisa masuk
ke pori-pori tembaga yang mengakibatkan karatan dalam jangka panjang, maka lama-kelamaan tembaganya akan keropos. Untuk jarak sementara dekat ini nggak akan ngaruh, tapi akan ngaruhnya nanti di jangka panjang Mas Bro, karena bagian yang tembaga itu dia bisa meresap masuk ke pori-porinya karena tajamnya coolant ataupun air radiator. Makanya untuk teman-teman harap berhati-hati jika sayang kepada motornya, jangan sembrono, karena jika dibiarin akan berdampak di waktu yang panjang. Ini Mas Bro yang baru, ini piston yang lama masih semplok uang ini pistonnya. Ini Mas Bro, kalau pasang pen clip mesin tegak seperti ini takutnya mencelat masuk ke dalam, pasang kain dulu. Untuk packing bawahnya ini asli Mas Bro, nggak kita ganti karena masih bawaan. Ini Mas Bro, kalau pasang blok baru jangan lupa dilemorin oli dulu biar nggak baret, baru kita pasang. Itu boleh ya? Itu boleh. Engko wae. Hah? Engko wae. Belum di. Ini belum lah kan. Ntar aja. Oke, kau kenapa? AC. Stone enggak ya? Ini Mas Bro, panjang enggak kan? Oh, enggak bisa nyepot engko. Hah? Enggak bisa nyepot baut engko. Oh, iya wes, putar gede. Op. Ceput empeke putar ke tangan. Op. Mantap. Ada jadi gue baik. Pas lu enak 12. Males buka. Oke bosku, ini bagian blok dan head juga sudah dipasang semua. Sekarang kita tinggal pasang bagian tinggal setel bagian rantai keteng. Nah ini kalau bukanya sangat sulit, bagian tutup ini nggak usah dibuka. Kita langsung aja caranya untuk setel rantai keteng. Untuk di magnet ini ada huruf T dan F. Nah yang T ini kita luruskan ke garis yang ada di depannya sini, kemudian kita luruskan lagi ke bagian crankcase. Ini di bagian crankcase ada centolan, ini tanda bahwasanya posisi topnya itu berada lurus dengan centolan ini. Kemudian untuk di bagian noken as, ini ada dua buah noken as untuk Sonic. Ini sama dengan Satria Api dan juga CBR jenisnya, menggunakan double noken.
Dan untuk membedakannya itu kita lihat dari kode yang ada di noken. Ini huruf, aduh blabur. Nah di sini pokoknya kalau teman-teman nggak kelihatan, ini hurufnya EX. Untuk X itu ada di bawah, kemudian untuk huruf in, nah ini huruf in itu ada di atas, bagian atas seperti ini. Kemudian kita masukkan terlebih dahulu satu-satu. Nah untuk garis stopnya ini kita selaraskan saja, ini garis yang ada di sentrik noken. Ini kita sejajarkan dengan bak, kemudian ada satu buah titik kita luruskan ke atas sejajar. Kemudian yang satu lagi juga nah inilah setelan top yang pas kita luruskan, ada satu buah garis titik lurus ke atas, kemudian yang X juga begitu. Tapi pastikan dulu di bagian magnet ini juga dalam posisi TNA, tinggal kita pasang tutup atas. Nah dan ini masalahnya kalau kekurangan oli nih, ini baret ini juga nanti akan menyebabkan bunyi motor kasar.